Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saya ingatkan sekali lagi, kemungkinan Anda mungkin sedang mengalami seperti Kleopas. Harapanmu pupus gara-gara orang yang menjadi sumber harapan disalibkan dan mati. Kleopas pulang kampung. Dan ketika dia pulang dengan temannya, saya kurang tahu percakapannya. Kalau saya bawa video dan saya merekam percakapan mereka, pasti itu percakapan, aduh sia-sia selama ini kita mengharapkan Yesus orang Nazaret untuk jadi Mesias, untuk angkat senjata melatih kita orang-orang muda melawan pemerintahan Roma. Ternyata dia berujung nasibnya di kayu salib. Bahkan dia mati. Mereka berjalan 11 kilo ke kampungnya. Dan di tengah jalan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus datang dan mengatakan, apa yang kalian percakapkan? Oh, mungkin kalian penduduk baru ya. Kalian tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Orang yang kita harapkan menjadi Mesias itu telah disalib dan katanya sudah mati dan katanya bangkit. Kalian tidak tahu kan, tidak nonton RCTI, tidak nonton berita. Apa yang terjadi? Nah, saudara-saudara, dikatakan wajahnya muram dan tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Ada kekecewaan. Maka waspadai hati yang sedang kecewa. Orang yang kecewa itu kalau dibiarkan kecewa, tambah kecewa, itu namanya putus asa. Dan orang yang putus asa itu mengalami yang disebut dengan mental distortion. Tahu mental distortion? Selalu negatif. Waspadai Anda semuanya, yang kalau ngomong selalu aja lihat dari sisi yang negatif. Padahal kita dalam posisi yang diberkati, kita lagi membicarakan mengenai kesaksian, kita sedang bicara mengenai kebesaran Tuhan. Itu kan kamu. Saya ini loh, udah bertahun-tahun berdoa, enggak ada pertolongan dari Tuhan. Itu kan kamu. Itu namanya kamu kena rezeki, itu baru kejatuhan rezeki dari rezeki nomplok namanya. Saya ini sudah lama. Saya selalu mengalami begini. Setiap kali mendengar firman Tuhan selalu diprotes. Ada yang selalu memprotes firman Tuhan. Ada khotbah apa saja selalu diprotes. Dengar firman Tuhan selalu mengatakan, itu kan buat Pak Pendeta, tapi bukan buat saya. Waspadai Anda ketika Anda sudah mulai mengalami mental distortion. Selalu melihat sisi negatif dari kenyataan. Anda sebentar lagi akan menghadapi situasi ya nasib. Ya nasib. Bahayanya apa? Kleopas tidak bisa menyadari kehadiran Yesus. Orang yang sedang hilang harapan sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Ada yang sedang kecewa? Sudah ditunggu-tunggu, sudah diharap-harap, ternyata doa saudara tidak menjadi kenyataan, tidak ada jawaban. Dan Anda sudah sampai di titik, mungkin sudah nasib saya Pak. Saya masih ingat bapak mertua almarhum, waktu baru kena stroke. Dia ada di kursi roda, dia masih ibadah. Kalau hari Minggu masih ibadah, suka baca Alkitab, masih berharap mau didoakan. Saya pernah mendampingi beliau ke KKR-nya Bapak Rehat Bongke di Senayan. Dan dia mau. Pada waktu mau didoakan suruh berdiri, coba berdiri, dia coba berdiri. Tapi setelah 11 tahun lumpuh, saya mendengar sudah tidak mau lagi ikut ibadah. Tidak mau lagi membaca firman, tidak mau lagi didoakan. Karena apa? Ya nasib, ya nasib. Saudara-saudara, waspadai ya nasib dalam hidup saudara. Amin. Kenapa? Karena kita umat yang berpengharapan. Berbahagialah Anda yang hidup dalam pengharapan. Saya mau kasih tahu begini. Saya bersyukur dengan ayat ini. Karena Rasul Petrus mengatakan, karena Yesus hidup, kalau Anda percaya Yesus hidup, harusnya pengharapan saudara jadi hidup. Kalau nanti sore Anda pulang ke rumah, kemudian ada salesman datang menjual keyakinan. Di brosurnya itu ada 6 produknya.
Semua bagus sekali, ya kan? Yang 5 ini wah bagus, diakui, dan pengikutnya banyak, ajarannya bagus. Cuman pemimpinnya mati sampai hari ini. Dan ada yang tidak diketahui nasibnya. Kemudian yang terakhir ditawarkan, ajarannya bagus, pengikutnya banyak, pemimpinnya pernah mati tapi hidup lagi. Kemudian dia naik kembali ke asalnya di surga dan janji mau datang lagi untuk menjemput saudara. Kira-kira saudara mau beli yang mana? Saya mau beli yang terakhir. Karena berharap kepada Tuhan yang hidup membuat harapan kita selalu hidup. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin saudara pernah mendengarkan lagu yang namanya Because He Lives. Judulnya Because He Lives. Because He Lives, I can face tomorrow. Sebab dia hidup ada hari esok. Saudara tahu siapa yang mengarang? Bill Gaither. Pak Bill dengan Ibu Gloria baru tamat dari sekolah Alkitab tahun 69 kira-kira. Amerika menghadapi resesi besar. Mereka baru tamat dari sekolah Alkitab, belum ada banyak pelayanan. Grupnya belum terkenal sampai sekarang. Sekarang sangat terkenal sekali. Tapi waktu itu dia belum dikenal. Dalam situasi resesi yang berat di Amerika, barang-barang menjadi mahal, pekerjaan menjadi sulit, pelayanan belum dikenal. Dia dalam kesulitan ekonomi, istrinya hamil anak ketiga. Saudara bayangkan, bagaimana Ibu Gloria Gaither setiap pegang perutnya mulai memikirkan nanti ongkos dokternya bagaimana bayar. Nanti beli popoknya bagaimana, waktu itu belum ada Pampers. Nanti menyekolahkan anak bagaimana, nanti ongkos membesarkan anak ini bagaimana, oh bagaimana. Dan tiap malam dia selalu mengucap, aduh nanti bagaimana. Pesimis menatap hari esok karena resesi. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saya bisa membayangkan sebagai suami, kalau istrinya tiap malam mengatakan, Pak bagaimana ya dengan COVID ini, bagaimana kalau COVID ini tidak selesai tahun ini, kemudian tidak ada pekerjaan, nanti kita bagaimana, kemudian lagi hamil besar, anak kita nanti bagaimana, kita mau kasih siapa nama ini anak, mau kasih nama COVID, tidak mungkin, ya kan? Untuk pengingat, aduh bagaimana dengan hidup ini, nanti bagaimana sekolah anak kita, kreditan rumah mana bayarnya bagaimana, ini motor belum lunas, aduh bagaimana, coba bayangkan, Pak Roni, kalau istrimu tiap malam bagaimana, sebelum tidur aduh bagaimana, Pak Roni pasti mikir. Lama-lama akan mengatakan, iya bagaimana Pak ya. Aduh bagaimana ya. Tapi tidak terjadi seperti itu dengan Pak William Gaither. Pada waktu istrinya mulai pesimis menatap hari esok, dia ambil kertas, dia masuk kamar, dia menulis puisi, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dia matikan dosamu, kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, kalimat terakhir, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti. Coba setiap kata, setiap kalimat dari nyanyian ini saudara imani. Karena saya tahu, saya pernah mengalami hal seperti ini, saudara-saudara. Waktu istri saya hamil Debbie, anak pertama, saya dalam keadaan kesulitan keuangan. Semua hadiah pernikahan dijual habis. Dalam keadaan kesulitan, saya pernah takut kalau Debbie lahir kurang gizi. Karena makanannya tidak menjamin atau seperti kami dalam keadaan kekurangan. Tapi ternyata segala sesuatu Tuhan pulihkan. Pada waktu kerusuhan Ambon kami lari ke Bali, tinggal di rumah yang tidak ada apa-apanya. Secara manusia kami mulai pesimis, tapi ternyata segalanya terbukti Allah memegang hari esok saudara. Orang tua yang mulai takut mengenai anak, nanti bagaimana anak saya? Nanti bagaimana dengan nasib keluarga saya? Saya mau katakan Yesus lebih tahu
mengenai nasib anak-anakmu, dan Yesus lebih concern mengenai nasib anak-anakmu di masa depan karena dia punya masa depan buat anak-anak saudara. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sedang berharap? Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena apa? Berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, kata kitab suci. Saya sudah belajar, saudara, dalam hidup ini, andalkan Tuhan 100%. Jangan pernah mengandalkan manusia yang kadang-kadang janjinya itu esok dele sore tempe. Tahu saudara-saudara? Pelin-pelan, oh nanti kalau saya punya ini sudah laku, saya akan memberi Bapak, saya akan memberkati Bapak. Oh nanti Bapak akan masa tuanya semua terjamin pokoknya. Jangan percaya kepada manusia, saudara-saudara. Yang namanya manusia itu kadang-kadang janjinya tidak bisa dipegang. Pernah kecewa? Pernah kecewa karena janji-janji yang tidak jadi kenyataan? Jangan pernah berharap kepada manusia. Andalkanlah Tuhan, makanya Yeremia mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah yang mengandalkan manusia. Saya sudah belajar, saya sudah kapok mengandalkan manusia. Maka sekarang dalam situasi seperti ini yang bisa kita lakukan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikutnya, jadi yang pertama status Anda adalah umat pilihan. Yang kedua, status Anda adalah orang yang berpengharapan. Nah, saya tidak akan pernah lupa menceritakan ini karena ini pengalaman yang saya pikir paling mudah untuk mentransferkan kebenaran bahwa keadaan bisa memutus harapan saudara. Saudara masih ingat saya pernah beli burung kakak tua waktu tugas di Ambon. Burung kakak tua saya beli 25.000 di pasar Batu Merah. Saya bawa pulang ke sekolah Alkitab di KTKT. Saya menempati rumah misioneri yang besar. Depannya ada pohon jambu menghadap ke pantai. Wih, bagus sekali, saudara. Jadi burung itu saya gantung. Kemudian saya bisa lihat sambil duduk-duduk lihat. Sesekali dia mau terbang. Sesekali dia mau terbang, tapi dia tidak bisa terbang karena kakinya dirantai. Saya amati minggu pertama mulai jarang terbang, masih pengen terbang, tapi tidak bisa. Minggu ketiga hampir tidak pernah terbang. Bulan pertama setelah lewat tidak pernah terbang sama sekali. 3 bulan kemudian dia menggigit rantainya dan rantainya putus. Saya amati, rantainya sudah putus. Kenapa burung itu tidak mau terbang? Saya turunkan ke tanah. Saya dorong-dorong dengan kayu supaya terbang, dia tidak mau terbang. Saya sodok dengan kayu, tidak mau terbang. Saya pikir ada masalah dengan burung ini. Apa masalah burung ini? Dulu dia mau terbang, hampir 1 jam tuh bisa berpuluh-puluh kali berusaha terbang, tapi tidak bisa terbang karena dirantai. Setelah 3 bulan dia gigit sendiri rantainya dan dia punya kesempatan untuk terbang, tidak mau terbang. Kenapa? Ya nasib. Karena dulu pernah nyoba, tidak bisa. Dia kan burung tidak punya pikiran, dia punya insting. Instingnya mengatakan ini nasibmu. Walaupun sudah lepas, rantainya sudah putus, ada kesempatan untuk terbang, dia tidak mau terbang. Ada orang-orang yang seperti itu. Karena sudah gagal lagi. Walaupun ada kesempatan untuk bisa, dia tidak mau lagi. Apa? Sudah nasib saya, Pak. Gagal. Ya kan? Ada yang pernah mengalami ini? Nyanyiannya apa? Masih ingat? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Yang jomblo-jomblo ini saya mau kasih tahu Anda. Tuhan itu lebih concern mengenai jodoh Anda daripada Anda sendiri. Jadi jangan menyerah kalau gagal. Coba lagi, cari lagi, keluar dari rumah, usaha lagi. Pasti Tuhan akan memberikannya. Amin. Amin. Untuk semua yang jomblo, jangan menyerah kalah. Dan saudara-saudara saya mau mengatakan Tuhan punya cara
untuk memberkati saudara-saudara. Yang putus harapan, yang tidak mau mencoba lagi, waspadai. Seperti yang 38 tahun sakit itu. Saudara 38 tahun sakit lumpuh dan didatangi oleh Tuhan Yesus, dan saudara sudah tahu rekornya, Yesus selalu menyembuhkan orang dan hampir semua yang didoakan pasti sembuh. 100% sembuh. Dan Yesus mendatangi saudara dan bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya, iya, saya sudah menunggu 38 tahun. Tapi dia tidak menjawab begitu. Saya ini sakit lumpuh. Yang kedua, tidak ada yang menolong saya. Alias, ya nasib. Ya nasib, waspadai. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.